Dulu, waktu aku kecil, tiap sore aku belajar mengaji di sebuah pesantren dekat rumahku. Jarak rumahku dan pesantren itu sekitar 500 meteran. Aku berjalan kaki dengan temanku saat berangkat mengaji. Jalan yang aku lalui adalah sebuah perkebunan salak. Di daerahku adalah sebuah pedesaan yang masih alami. Di sana masih banyak tumbuh pohon-pohon yang besar dan suasana di sana sangat indah dan sejuk. Tapi yang jadi permasalahan di desaku waktu itu adalah minimnya lampu penerangan jalan. Ketika malam hari, ketika pulang mengaji, jalan di situ gelap sekali. Waktu dulu kami menggunakan obor dari bambu sebagai penerangan jalan, dan apabila kami kehabisan minyak, obornya pun mati. Biasanya aku menggunakan daun pohon kelapa yang di desaku disebut belarak. Aku membakarnya sebagai penerangan jalan pengganti obor tersebut. Kadang-kadang aku merasa takut kala melewati jalan-jalan yang gelap itu, karena di situ ada sebuah tempat, di situ ada sebuah pohon nangka yang besar, di situ tempatnya sangat angker. Suatu hari ketika kami pulang mengaji, aku melihat ada seseorang abang penjual bakso berhenti di dekat pohon nangka itu. Aku pun keheranan. Aku berucap dalam hati, ada apa ya penjual bakso itu berhenti di situ? Di situ kan sepi dan angker juga. Ketika itu, aku sempat menegur abang bakso itu. Ucapku, "Bang, ngapain jualan di situ?" Dan abang itu hanya diam saja, sembari menata mangkoknya seperti dia sedang melayani seorang pembeli. Dan aku pun pergi sambil keheranan. Di situ kan sepi. Aku mengucapkan dalam hatiku, ngapain ya abang itu di situ? Sepertinya ada hal yang aneh pada abang penjual bakso tersebut. Aku pun melanjutkan perjalanan pulang ke rumah. Pada keesokan harinya, ramai orang-orang ada yang melihat seseorang yang tertidur di bawah pohon nangka yang angker itu. Waktu itu aku langsung menyangka, pasti itu abang tukang bakso yang tadi malam. Aku pun melihat ke tempat kejadian itu, memang benar, itu penjual bakso tadi malam. Para warga pun membangunkan abang itu. Warga pun menanyakan pada abangnya, kenapa kok tiduran di situ. Kemudian abang bakso itu bercerita, dikala itu ia sedang kebingungan karena jualannya tidak laku-laku. Sudah malam juga belum ada pembeli. Ia pun cemas akan merugi dan tidak bisa mencukupi kebutuhan keluarganya kalau jualannya tidak ada yang beli. Sambil mendorong dagangannya, dia melamun. Tiba-tiba di situ kata dia, ada seorang wanita yang memanggil. Dia mau beli baksonya. Cerita dia, di situ ada sebuah rumah besar yang bagus dan ada satu keluarga yang tinggal di situ. Mereka memborong dagangannya. Dalam hatinya dia pun senang sekali. Dan singkat cerita, kemudian dia pun tidak menyadari bahwa dia berada di bawah pohon itu. Soalnya tadi malam dia merasa dia duduk di atas teras rumah keluarga itu. Dia tidak menyangka kalau semua itu hanyalah hayalan dia. Kemudian ramai di situ orang-orang mendengar cerita abang tukang bakso itu, sampai Pak Kiai guru ngajiku itu pun datang ke tempat itu. Dia pun mendengar cerita abang bakso itu. Kemudian Pak Kiai itu merasa kasihan. Dia pun memborong semua dagangan abang bakso itu, lalu membagikan makanan itu ke semua warga. Kemudian Pak Kiai guru ngajiku itu mengajak para warga untuk membersihkan pohon nangka itu, karena pohon nangka itu sudah mengganggu. Kemudian pohon nangka itu ditebang oleh para warga. Kebetulan pohon nangka itu berada di tanah milik Pak Kiai guru ngajiku itu. Jadi mereka pun menebangnya agar setan yang menunggu di situ
tidak mengganggu orang-orang lagi. Mungkin cukup sekian cerita kali ini. Dan pada cerita itu kita bisa mengambil kesimpulan bahwa kita harus selalu bersyukur atas rezeki yang diberikan oleh Tuhan, karena rezeki itu tidak akan tertukar. Rezeki sudah ada yang mengatur, akan datang apabila sudah tiba waktunya. Kecemasan dan rasa was-was akan membuka jalan setan untuk merasuki tubuh kita. Jadi kita harus selalu bersyukur dan yakin bahwa rezeki itu pasti akan datang tepat pada waktu.